Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Ella Saginta dengan NIM 240413602425. Saya dari Offering I, program studi S1 Manajemen. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas satu konsep penting di manajemen keuangan, yaitu hubungan antara suku bunga dan harga obligasi. Banyak orang sering bertanya, kenapa harga obligasi justru turun ketika suku bunga naik? Padahal kalau dilihat sekilas, keduanya seperti tidak ada kaitannya. Nah, sebenarnya konsep ini sangat logis dan sering terjadi di pasar keuangan. Supaya mudah dipahami, saya akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana, memakai contoh sehari-hari dan tanpa rumus yang rumit. Jadi, tonton sampai selesai agar kalian dapat gambaran utuh tentang cara kerja obligasi ya. Baik, sebelum masuk ke hubungan harga dan suku bunga, kita perlu paham dulu apa itu obligasi ya. Obligasi adalah surat undangan. Ketika kita membeli obligasi, kita sebenarnya meminjamkan uang kepada penerbitnya, bisa pemerintah ataupun perusahaan. Sebagai imbalannya, kita mendapatkan kupon atau bunga setiap periodenya, misal tiap tahun. Contoh gampang aja deh, kalau kita membeli obligasi dengan nilai 1 juta rupiah dengan kupon 10% per tahunnya, berarti kita menerima 100.000 rupiah setiap tahunnya. Nilai pokoknya akan dikembalikan saat jatuh tempo. Walaupun simple, harga obligasi ini bisa berubah saat diperdagangkan di pasar. Nah, perubahan harga inilah yang sering membingungkan banyak orang. Nah, kenapa sih harga obligasi bisa berubah? Perubahan harga terjadi karena pasar terus membandingkan kupon obligasi lama dengan suku bunga terbaru. Kalau kuponnya dirasa tidak lagi menarik dibanding suku bunga pasar, maka harga obligasinya tersebut harus menyesuaikan agar tetap laku. Di sinilah konsep hubungan terbalik mulai muncul. Intinya, misalnya kamu punya obligasi dengan kupon 10%, tiba-tiba suku bunga pasar naik dan obligasi baru menawarkan kupon 12%. Sekarang logikanya gini, siapa yang mau membeli obligasimu yang kuponnya 10% kalau bisa beli baru dengan kupon 12%? Supaya obligasi tetap menarik, satu-satunya cara adalah menurunkan harganya dengan harga yang lebih rendah. Imbal hasil yang diterima pembeli bisa terlihat setara dengan obligasi baru yang kuponnya lebih tinggi. Jadi, semakin naik suku bunga pasar, semakin turun harga obligasi lama. Ini bukan karena obligasi yang jelek ya, tapi karena pasar menyelesaikan nilai agar investor tetap mendapatkan imbal hasil yang layak. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, misalnya dari 10% menjadi 7%, obligasi lama dengan kupon besar otomatis jadi incaran, karena semua orang berlomba membeli harga obligasi tersebut ikut naik. Jadi sekali lagi, bunganya selalu berlawanan arah ya. Bayangkan, kamu jualan es teh dengan harga Rp5.000, lalu tiba-tiba warung sebelah menjual es teh dengan harga Rp3.000. Agar jualanmu tetap laku, kamu harus menurunkan harga. Itu mirip dengan obligasi ketika suku bunga naik. Sedangkan kalau harga kompetitor naik dan kamu masih menjual dengan harga lebih murah, kamu bisa menaikkan harga sedikit karena daganganmu lebih menarik. Perilaku pasar obligasi kurang lebih seperti itu. Pemahaman ini penting bukan hanya bagi investor profesional saja, tapi juga investor pemula dengan tahu bagaimana harga obligasi bergerak. Kita bisa menentukan kapan waktu dan yang tepat untuk membeli atau menjual, dan mengukur risiko pasar dengan lebih bijak. Jadi kesimpulannya, harga obligasi bergerak berlawanan dengan suku bunga, karena pasar selalu menyesuaikan nilai obligasi lama agar tetap kompetitif dibanding obligasi baru. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami dasar penting dalam investasi obligasi ya. Terima kasih sudah menonton.